Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah materi kePAI-an. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Himatul Karomah dan teman saya diantaranya Fika Hoirina, Iftitahul Maliyah, Latifah Lailatas Saidah, dan Intan Ayu Sukmawati. Kami berlima di sini mengambil subtema yang berjudul Meraih kesuksesan dengan bekerja keras. Nah, dari subtema, dari judul yang sudah kami pilih, di sini kami mengambil subpoin menjadi 4. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja keras dalam mencapai kesuksesan, yang akan dibahas oleh teman kami, Fika Hoirina. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja keras dalam mencapai kesuksesan. Faktor yang pertama yaitu tujuan yang jelas. Di sini, memiliki tujuan spesifik dan terukur membantu fokus pada langkah yang relevan dan memudahkan penilaian kemajuan. Faktor yang kedua yaitu motivasi dan komitmen, yang mana motivasi baik dari dalam diri intrinsik maupun lingkungan ekstrinsik, serta komitmen tinggi diperlukan untuk terus berusaha meskipun menghadapi tantangan. Faktor yang ketiga yaitu keterampilan dan pengetahuan, yang mana kerja keras harus disertai keterampilan dan pengetahuan yang relevan agar tugas dapat diselesaikan dengan baik. Faktor yang keempat yaitu manajemen waktu. Mengatur waktu dengan baik meningkatkan produktivitas, menghindari penundaan, dan memaksimalkan hasil kerja. Yang kelima yaitu faktor lingkungan kerja, yang mana lingkungan yang mendukung baik secara fisik maupun sosial dapat meningkatkan semangat kerja dan kolaborasi. Yang keenam yaitu dukungan sosial. Bantuan dari keluarga, teman, mentor, atau jaringan kerja dapat memberikan dorongan moral, saran, dan peluang baru. Selanjutnya, faktor kesehatan mental dan fisik. Kondisi tubuh dan pikiran yang sehat menjaga energi dan fokus, sementara stres dan kelelahan dapat menurunkan produktivitas. Yang kedelapan yaitu kemampuan beradaptasi, yang mana fleksibilitas menghadapi perubahan dan kemampuan berinovasi membantu mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang baru. Selanjutnya, faktor pengalaman dan pembelajaran dari kegagalan. Belajar dari kegagalan membantu memperbaiki strategi dan meningkatkan ketahanan untuk terus maju. Terakhir yaitu penggunaan teknologi. Teknologi yang tepat meningkatkan efisiensi kerja dan membuka peluang baru. Jadi kesimpulan dari pembahasan saya barusan adalah kerja keras saja tidak cukup untuk mencapai kesuksesan. Diperlukan kombinasi kerja keras yang efektif, strategi yang tepat, dan evaluasi berkala. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, seseorang dapat bekerja lebih cerdas dan meningkatkan peluang kesuksesan. Dan poin kedua dengan judul Cara Mengembangkan Etos Kerja yang Kuat untuk Mendukung Pencapaian Kesuksesan, yang akan dibahas oleh teman kami yang bernama Iftitahul Maliyah. Cara mengembangkan etos kerja yang kuat untuk mendukung pencapaian kesuksesan. Mengembangkan etos kerja yang kuat adalah langkah penting untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama karir. Etos kerja mencakup sikap, nilai, dan prinsip seperti menetapkan tujuan yang jelas, disiplin diri, tanggung jawab, serta belajar dari kegagalan untuk terus berkembang. Ini melibatkan peningkatan keterampilan, menjaga kesehatan fisik dan mental, membangun sikap positif, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, manajemen waktu yang baik, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung juga menjadi kunci, termasuk menjalin hubungan baik dengan rekan kerja dan bekerja secara kolaboratif. Orang dengan etos kerja yang kuat memiliki inisiatif, terbuka terhadap umpan balik, komitmen pada integritas, dan selalu berupaya memberikan hasil terbaik dalam setiap tugas. Subpoin ketiga dengan tema faktor lain yang perlu kita perhatikan dalam kerja keras akan disampaikan oleh teman kami yang bernama Latifah Lailatas Saidah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor lain yang perlu diperhatikan dalam kerja keras. Kerja keras tidak selalu menjamin kesuksesan tanpa adanya faktor pendukung lainnya, seperti strategi yang matang, kreativitas, jaringan sosial, fleksibilitas, dan keberuntungan.
Strategi yang baik memastikan usaha menjadi lebih efisien, sedangkan kreativitas membantu menciptakan ide-ide baru untuk memecahkan masalah. Jaringan sosial membuka peluang yang mungkin sulit mencapai sendiri, dan fleksibilitas memungkinkan seseorang beradaptasi dengan perubahan. Semua faktor ini memperbesar kemungkinan sukses dengan cara yang lebih efektif. Seperti seorang pelajar yang ingin lulus dengan nilai baik, tidak hanya bekerja keras, tetapi juga mengikuti bimbingan belajar, mencari metode belajar yang kreatif seperti membuat mimpi, dan mengatur waktu belajar dengan baik. Karena strategi dan kreativitasnya membuat kerja keras lebih terarah, sedangkan dukungan dari bimbingan belajar membantu menambah pemahaman sehingga hasil yang diinginkan lebih mudah dicapai. Kesuksesan bukan hanya soal bekerja keras, tetapi juga bekerja dengan cerdas. Pastikan usaha yang terarah, teruslah belajar, manfaatkan kreativitas dan bangun hubungan baik dengan orang-orang sekitar. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan beradaptasi dengan perubahan. Ingat, kerja keras yang didukung strategi yang tepat akan membawa lebih dekat pada tujuan. Setiap langkah kecil hari ini adalah investasi besar untuk masa depan. Dan poin terakhir membahas tentang bagaimana cara kita mengatasi tantangan dan hambatan dalam proses kerja keras menuju kesuksesan. Ini akan dibahas oleh teman kita, Intan Ayu Sukmawati. Yang D adalah mengatasi tantangan dan hambatan dalam proses kerja keras menuju kesuksesan. Mengatasi tantangan menuju kesuksesan memerlukan strategi, berencana, fleksibilitas, dan sikap positif. Tetapkan tujuan jelas dengan metode SMART, buat rencana aksi, dan pecah tugas besar menjadi langkah kecil. Rayakan pencapaian kecil itu, menjaga motivasi dan semangat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6, Bismillahirrahmanirrahim, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Baik, untuk yang terakhir yakni sepatah dua patah kata dari kami selaku moderator. Untuk meraih kesuksesan dengan kerja keras sangat perlu kita lakukan dari usia saat ini. Mengapa? Karena di masa mendatang kita pasti akan menjadi pemimpin untuk negara kita. Kita bersandar pada makalah yang berbunyi Syubbanul yaum rijalul waqt. Pemuda di masa kini akan menjadi pemimpin di masa mendatang. Dari makalah di atas kita tarik kesimpulan bahwa kita selaku pemuda saat ini akan menjadi pemimpin di masa mendatang. Dan untuk menjadi pemimpin di masa mendatang, tentunya kita harus menjadi orang pintar, kita harus menjadi orang yang berkualitas, menjadi orang cerdas, dan menjadi orang yang bisa diandalkan untuk negara kita. Bagaimana cara kita meraih kesuksesan tersebut? Tidak lain dengan memperhatikan keempat subpoin yang sudah dibahas oleh teman kita. Karena jika hari ini kita merasakan sakit, kita merasakan angin yang begitu kencang, namun kita lalui dengan proses dan rasa ikhlas yang begitu besar, maka di masa mendatang kita akan menuai proses dan rasa ikhlas kita yang kita korbankan pada saat ini. Jadi marilah teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu bekerja keras agar kesuksesan di masa mendatang bisa menjamin kesuksesan kita. Mungkin hanya itu dari saya. Apabila ada salah kata, artikulasi, maupun yang lain-lain, baik saya ataupun teman-teman kami yang lain, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video